Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Nur Hadi, merupakan pengampu mata kuliah pemodelan bisnis di Prodi Administrasi Bisnis FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Saya bersama Bapak Dr. Rusdi Hidayat MSI, beliau selaku koordinator mata kuliah. Mata kuliah pemodelan bisnis memberikan bekal pada mahasiswa khususnya di Prodi Administrasi Bisnis untuk menyiapkan pengembangan sebuah bisnis dengan membuat rencana bisnis yang lebih sistematis. Diharapkan melalui mata kuliah ini mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khususnya di dalam merintis dan mengembangkan sebuah bisnis agar nanti bisa tumbuh berkembang. Nah, pemodelan bisnis ini memberikan pengalaman belajar yang melibatkan keaktifan dari mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, salah satu keaktifan mahasiswa di luar kelas adalah melakukan wawancara, pengumpulan data, bagaimana praktek sebuah model bisnis real di sebuah perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan wawasan secara langsung bagaimana praktek sebuah bisnis. Nah, tentu saja diharapkan mahasiswa bisa melakukan analisis bagaimana model bisnis di perusahaan tersebut untuk nanti bisa memberikan evaluasi dan memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan bisnis supaya lebih bagus. Baik, demikian perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok pemodelan bisnis. Pertama-tama kami mau memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Akila Orsi Kirandis, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Rara Jan Farwan Samolidinma, NPM 325. Perkenalkan, saya Kani Agustin Cahaya Kamila, NPM akhir 192. Perkenalkan, nama saya Danisi Sanda Cahya Putra dengan NPM akhir 017. Jadi di sini kami akan mewawancarai Mas Rizky sekaligus owner dari Barat Jawa. Jadi ya, saksikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersama Mas Rizky sebagai owner ya? Iya, sebagai owner Barat Jawa. Bisa dikenalin lebih lanjut? Ya, jadi nama saya Rizky. Saya masih 22 tahun, tinggal di Surabaya dan kebetulan juga masih kuliah. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Ciputra saya. Oke, UC. Sebelum ke utamanya, bisa dijelasin nggak kenapa ngambil nama Barat Jawa? Kalau ngambil dari nama Barat Jawa sendiri, itu aslinya aku terinspirasi sama Tanah Merah. Tanah Merah itu kan namanya kan kuat, kokoh ya. Sekalian fontnya dia kan juga Montserrat itu juga tegas banget ya. Nah, aku juga mau punya nama yang sama kuatnya kayak Tanah Merah gitu. Akhirnya ya aku uli-uli ya dibantu dengan Google juga kayak gitu. Akhirnya nemu. Awalnya aku nemunya Bajawa kayak gitu. Mungkin Bajawa itu udah banyak di mana-mana. Jakarta, di Bali juga ada. Tak tambahin Barat Jawa gitu. Ya itu filosofinya ya, semangat di tanah Jawa. Simple gitu aja sih. Oke. Gitu. Mungkin ada beberapa orang yang bilang Barat Jawa ini dari segi warna sama kayak perpaduan warnanya lah. Meniru Starbucks atau enggak meniru apa sih yang Excelso. Nah, itu ada pembelaan nggak kalau masnya ini tidak menyontoh itu atau bagaimana? Enggak sih, kalau otomatis kan kayak Starbucks, Excelso itu kan kayak ya sama kan tempat aku belajar. Starbucks sama Excelso itu juga apa ya, termasuk
tempat yang dimana aku suka ngopi lah dulu sama teman-teman, sama keluarga juga kayak gitu. Aku suka sama warnanya hijau, itu warnanya itu benar-benar enak gitu loh dilihat gitu. Kebanyakan ya hijau itu dipakai di banyak F&B juga gitu, nggak di coffee talk, tapi hampir beberapa itu ya pakai warna hijau gitu. Ya enggak sih kalau diomongin membela ya enggak, karena mereka ya juga termasuk di mana aku belajar gitu, Starbucks sama Excelso gitu. Berarti suka UPN ya mas? Apa? Suka UPN? Suka langsung self claim. Suka UPN, suka NU. Pertanyaan pertama itu customer segment atau segmen pelanggannya. Baik, di sini siapa aja target pelanggan dari target utama dari pelanggan kafe ini? Apakah ada segmentasi khusus seperti pelajar, keluarga atau pekerja? Kalau buat segmentasi sih aslinya aku bara Jawa di sini yang di 2, 1 sama 3 itu sih all segment sih aku aslinya. Aku tidak ada mengkhususkan harus di family, harus di student, harus di orang pekerja kayak gitu, orang yang WFC yang seperti itu nggak ada. Aku aslinya all segment sih kayak gitu. Yaitu terbentuk karena positioning strategi yang kita buat di sini gitu. Karena di sini harganya itu lebih murah daripada bara Jawa 1 dan 3 ya, otomatis aku di sini banyak dari mahasiswanya gitu. Banyak dari tetangga-tetangga rumah sini juga gitu. Aslinya kembali lagi ke positioning price sih di sini lebihan gitu. Karena aku yang lebih murah otomatis tersegmentasi khusus di mahasiswa gitu. Tapi kalau aslinya buat segmentasi aku nggak ada yang terkhususkan, all segment malah gitu. All segment. Saya kira ini gara-gara deket kampus saya. Enggak. Karena Barat 1 kan isinya pekerja-pekerja tahu ya, ini memang suka gitu. nongkrong gitu di Barat 1. Mungkin tak tahu banyak bapak-bapaknya, family, orang pekerja gitu. Ya beda, itu akhirnya tersegmentasi karena positioning price sih lebihan sama place-nya juga di sini. Berarti harganya yang sini sama cabang beda? Jauh, lebih mahal banyak. gitu. Baik, langsung ke pertanyaan kedua ya, mengenai value proposition atau proporsi nilai. Apa yang membuat kafe ini berbeda dibandingkan kompetitor yang lain, Mas? Kalau dibandingkan yang berbeda, aslinya aku belum menemukan unique selling point ya di Barat Jawa sendiri ya. Kalau aku di Barat Jawa 2 ya masih sama seperti kafe-kafe lainnya begitu. Tapi kalau buat di Barat Jawa 1, aku di situ punya value proposition-nya, unique selling point-nya karena tempatku joglo di situ. Gitu. Otomatis di Surabaya Selatan yang menggait konsep joglo itu cuma Barat Jawa tok di sana itu. Gak ada kafe lain. Jadi itu termasuk keunggulan yang ada di kafenya Mas ya? Yang di sana aja gitu. Unggulannya cuma di place-nya aja. Kalau aku di produk masih belum R&D banyak sih. Biar ada produk yang kayak toko kopi mungkin punya kopi susu tetangga, nggak ada kayak gitu. Kayak di Malang aku ya kolaborasi sama Transmarket kayak gitu. Jadi tempatku ya sama dikait sama salah satu grup besar. Transmarket kan grupnya BCA sama Jarum. Yaitu aku dari positioningnya cuma dari relasi kalau itu networking. Kalau yang dari sana aku dari place sih kalau Barat Jawa 1. Kalau di sini masih belum ada value proposition ya, cuma coffee shop yang sama seperti lainnya aja gitu. Cuma ya di sini aku ada fasilitas buat mereka mahasiswa, aku colokan juga ada, wifi juga ada, smoking juga ada di depan gitu. Menu makanan juga aku ya komersil banget, nggak terlalu segmen yang terlalu gimana gitu. Simple sih gitu. Masuk ke pertanyaan ketiga mengenai channel atau salurannya. Bagaimana Masnya ini jangkau pelanggan untuk mengenalin kafenya? Apakah ada melalui media sosial atau offline nyebar brosur atau gimana? Kalau media sosial tuh udah pasti ya. Pasti kan aku kan punya media sosial manajemen sendiri kan, tak target dari terutama Insta Ads itu kan kita bisa atur ya jangkauannya berapa kilo gitu. Ya kalau dalam jangkau customer sama relasi ya aku lewat situ, Insta Ads itu. Dulu aku juga pernah. Jadi kalau di Barat Jawa 1 kan aku banyak ya kolaborasi sama hotel Swiss Bell, sama Oakwood, sama hotel Pop, itu juga pernah hotel Yellow gitu. Karena ya itu pakai mouth to mouth itu dulu kolaborasi sama hotel yang beli berapa nanti waktu kesana nanti dapat dinner di hotel ini gitu. Sama hotel Front Inn itu, Front One Inn apa ya? Front Inn ya ada di hotel itu. Ya itu sama kayak gitu juga, diskon nanti per malamnya jadi berapa gitu. Jadi bukan berbentuk komisi? Enggak berbentuk komisi. Oh. Kita cuma
cari win-win solutionnya aja lah biar sama-sama saling menguntungkan gitu. Paham. Masuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ini tentang customer relationship. Bagaimana cara kakak buat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Kalau itu ya kita sih biasanya ya, kalau aku biasanya membangun hubungan sih ke nggak semua pelanggan ya, terutama aku itu hanya ke supplier, terus ke teman-teman bank, teman-teman hotel gitu. Ya udah, kita itu banyak tanya-tanya kabar aja gitu, dan jangan lupa mampir lagi gitu. Dan mereka kalau ada event juga, Bara Jawa itu juga selalu hadir gitu. Kita sama BNI, kita sama Swissbell juga pernah, sama Simniaga, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank Jatim, yaitu kita sama-sama saling menguntungkan gitu. Terus kalau ada event kita didukung, ya kita juga mendukung eventnya mereka gitu. Kadang-kadang ya sama-sama bakar duitnya kita itu gitu. Tapi pernah ngerasa kebakar duit sendiri nggak? Wah, pernah. Pasti itu. Namanya kita mau Kan kayak, sana kemarin untung kenapa sini bakar-bakar sendiri? Iya pernah. Itu udah pasti ya gitu ya. Soalnya gimana? Nama aku di sini juga brandnya belum gede, ya otomatis ya effortnya kudu gede sekalian gitu. Gak boleh sebut merek ya, yang mana ya? Lanjut pertanyaan berikutnya. Lanjut pertanyaan berikutnya tentang revenue stream atau aliran pendapatan. Apa aja sumber pendapatan utama dari kafe kakaknya? Apa hanya dari penjualan makanan minuman atau ada layanan seperti event gitu? Kalau aku ya yang pasti ya dari penjualan makanan minuman gitu. Tapi ya kalau aku di Bara Jawa 1 itu ada aku jualan venue di situ. Aku pernah dibuat sama galeri art, aku pernah dipakai sama artis-artis lokal, Panji Sakti sama band-bandan Malang sama Sidoarjo gitu. Pernah dipakai buat engagement juga gitu. Jadi kebanyakan tetap dari makanan minuman, tapi aku juga jualan venue gitu. Jualan venue-nya cuma di Bara Jawa 1 doang gitu. Soalnya yang paling gede dan estetik lah di sana gitu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ini tentang key resource atau sumber daya utama. Apa aja aset yang paling mendukung operasional kafe kakaknya, seperti lokasi atau tenaga kerja atau teknologi? Yang pasti itu ya, selain tempat, selain sosial media, yang paling mendukung itu harus di tenaga kerja gitu. Memang sebagai leader itu, buat aku sendiri itu paling susah itu untuk mengkolaborasikan anak-anak gitu. Jadi gimana caranya anak-anak kompak, caranya anak-anak itu bisa sesuai dengan yang manajemen mau. Nah, itu memang kerjanya dari seorang owner ya gitu ya. Soalnya apa-apa kalau anak yang salah itu pasti yang salah itu atasannya gitu. Gak mungkin langsung anaknya yang salah, pasti anaknya masih belum tahu apa-apa gitu. Kalau yang paling penting ya key resource itu di mana, di SDM gitu. Paling penting gitu. Soalnya itu ya yang bikin customer datang, yang bikin minuman customer enak, yang membersihkan dari segala lingkungan. Itu kembali lagi kalau aku sih paling penting ya di SDM ya gitu ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya tentang kayak activity atau aktivitas utamanya. Aktivitas apa yang rutin kakak lakukan agar bisnis kafe ini tetap jalan dengan baik? Event sih. Aku setiap bulan di Bara Jawa mungkin kayak revenue itu udah lumayan ya, kadang udah lumayan kena target gitu. Tapi yang aku lakukan biar masa ini nggak hilang, crowd ini nggak hilang, aku mendatangkan event biasanya. Ya event tattoo, DJ, nail art seperti itu. Aku rutin sih, mau ada event rutin seperti ini gitu. Karena di Bara 1 itu. Kemarin kan di sini. 3 Yeah. minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu di Bara 1. Nanti minggu depan aku di Bara Jawa 3 gitu. Oh. Itu aku untuk nggak lebih ke revenue sih. Aku pengen crowd aja biar semua orang tuh tahu gitu. Karena kalau instastories kan di follower mereka 200, 300, 1000, gitu aja. 10.000 ya. Lumayan gitu, banyak yang tahu akhirnya. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya tentang kemitraan utama. Menurut kakak itu siapa aja mitra yang mendukung bisnis kakak seperti pemasok bahan baku, komunitas atau pihak lain? Kalau yang benar-benar nge-support ya itu pasti ya dari supplier gitu. Aku dari supplier Greenfield itu juga pernah kalau pas rame-ramenya mencapai target itu dapat free 1 karton gitu. Sekarang juga
Bara Jawa sendiri ya kolaborasi sama bank itu ya sama Bank BNI sekarang aku itu. Jadi aku transaksi sekarang itu apa-apa itu lebih mudah karena aku pakai Bank BNI. Ini disponsori loh Pak. Iya. Kalau mau sponsor bisa keliling di bawah. Iya. Nggak disponsori. Lanjut, bagaimana bentuk kerjasama kakak dengan mitra? Bentuk kerjasama aku sama BNI itu biasanya setiap awal bulan. Ini masih di Bara Jawa 1 sama 3, di sini masih belum. Jadi setiap pembelian 250.000 itu dapat diskon 10% aku. Gitu. Ini aku lagi guide bank-bank yang lain juga gitu. Karena nggak semua orang ya pakai BNI ya. Nggak semua orang juga punya BNI. Jadi lagi pengen masuk ke BCA, ke BSI sama Bank Jatim gitu. Kayaknya harus sponsor ini orang UPN ya. UPN pakai BNI semua. Pakai BNI. Iya. Selamat. Terbaik. Apalagi pas banget suka hijau kan. Namanya sama-sama hijau. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya di cost structure, biaya yang paling signifikan, yang paling menghabiskan di operasional Bara Jawa itu apa? Kalau yang menghabiskan itu paling pasti itu di bahan baku, gitu. Karena ya bahan baku di sini ya ada yang fresh, ada yang tidak, gitu. Kadang-kadang ada yang terjual dan ada yang tidak, gitu. Contohnya dari susu, gitu. Kadang-kadang kalau pesen susu berapa karton gitu belum habis, karena kita kan di sini pakai fresh milk ya, otomatis umurnya kan nggak panjang kalau fresh milk, beda sama susu UHT gitu. Biasanya kalau habis ya kita buang, gitu. Kentang busuk dimakan sendiri. Nah, kentang busuk atau gimana, cireng juga kayak gitu. Nah itu sih paling banyak itu habisnya di situ, itu memang resiko sih, gitu. Tapi itu udah kita masukkan ke HPP juga. Jadi kita kalau bikin HPP dari satu minuman atau satu makanan itu udah ditambahin 15% juga gitu. Jadi buat jaga-jaga kalau ada barang waste gitu di sini. Jadi waste tertata lah gitu. Untuk menjaga yang busuk kayak gini, yang buang atau yang hilang gimana kayak gitu. Jadi udah kita antisipasi dari awal gitu. I see. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir ya. Strategi masnya buat mengelola biaya tadi biar tetap efisien. Biar tetap efisien dan dengan menjaga ini juga kualitas. buku stok. Iya. Oh. Makanya di sini kita ada buku stok buat nyatetin stok masuk, stok keluar, stok waste sama stok akhir gitu. Nah, dari situ bisa ketahuan semua akhirnya. Dan aku biasanya kalau ada stok yang waste itu difoto gitu. Kenapa kok busuk, kenapa kok kayak gini, biar nggak terjadi omongan yang enggak lah kayak gitu, biar semua itu ada buktinya gitu. Kok waste-nya nggak segini, antisipasinya dengan buku stok sih gitu. Itu aja, selama ini itu aja. Buku stok aja, sama di foto. Oke, saya kira cukup ya untuk semuanya. Terima kasih buat Mas Rizky. Terima kasih teman-teman UPN. Oke, sekiranya cukup dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.